Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Solihin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini saya ingin memaparkan hasil pendalaman segmen mulai dari diri modul 1.3A3 tentang visi guru penggerak. Akan saya sampaikan rumusan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Merefleksikan peristiwa Sumpah Palapa yang digagas Gajah Mada dengan visi menyatukan Nusantara berhasil menggerakkan Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Meski beliau hanya seorang Mahapatih dan bukan Raja Majapahit, visinya begitu kuat, dipercaya dan didukung oleh rakyat juga kerajaannya. Konteks di sekolah, guru memang bukan kepala sekolah, tetapi melalui rumusan visi yang memiliki makna kuat, berpeluang menghubungkan hati lebih banyak, sehingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkan visi tersebut. Imajiku tentang murid di masa depan memimpikan mereka memiliki 7 indikator. Indikator pertama, mereka memiliki ketaatan dalam beragama. Ketaatan beribadah menunjukkan suatu ketundukan dan penghambaan manusia kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta, dengan upaya nyata melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini diikuti dengan hubungan harmonis dan selaras dengan manusia yang lainnya. Ketaatan dalam beragama mencakup ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh kita sebagai seorang muslim. Indikator kedua, memiliki keteladanan dalam akhlak. Ilmu agama yang dia dalami secara benar tentunya akan membawa implikasi positif ke arah perubahan akhlak dan budi pekerti yang baik. Kita sebagai seorang muslim tentunya meneladani akhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Murid yang belajar agama secara benar dan utuh akan memiliki akhlak yang baik yang bisa menjadi teladan dan contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang dikenal memiliki adat ketimuran yang menjunjung tinggi sopan dan santun, hal ini juga merupakan hal yang bisa dikuatkan. Keteladanan dalam akhlak menjadi harapan besar tumbuh dan melekat dalam kepribadian muridku di masa yang akan datang. Indikator yang ketiga, imajiku tentang murid di masa depan memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu. Buah dari kesungguhan tentunya tercapai angan dan cita-cita yang diimpikan. Murid belajar di sekolah dengan harapan dapat membekali diri, menebalkan kodrat baik yang samar, agar menguat dan mengangkat derajat diri juga keluarga di masa depan. Dengan kesungguhan menuntut ilmu selama di sekolah, kami meyakini dengan ilmu yang dimilikinya, murid akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya di masa depan, sebagaimana disampaikan juga melalui tulisan KHD tentang tujuan pendidikan. Indikator keempat, imajiku tentang murid di masa depan, memiliki kemandirian dalam bersikap, bekal ilmu agama, akhlak, dan ilmu yang dipelajari menjadi modal dasar yang membentuk kepribadiannya. Semakin kuat kepribadiannya, maka kemandiriannya akan tumbuh selaras dengan waktu. Kemandirian dalam bersikap tercermin pada perilaku dan ucapan yang bertanggung jawab, tidak ikut-ikutan, memiliki dasar keilmuan dan argumen yang kuat. Indikator kelima, imajiku tentang murid di masa depan memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan. Bekal ilmu agama, akhlak, ilmu pelajaran, dan kemandirian yang kuat menguatkan sisi kebijaksanaan seseorang di dalam menilai dan menyikapi sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Melalui akal, budi, dan hati, murid dapat menggunakan bekal agama, ilmu pengetahuan, dan kata hatinya dalam membedakan hal yang benar dan salah, serta memutuskan suatu perkara
secara bijaksana berupa pilihan-pilihan hidup yang selalu akan hadir di hadapannya di dalam pilihan hidupnya. Murid di masa depan tidak hanya bijaksana untuk dirinya, tetapi diharapkan mampu menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitarnya yang menginginkan putusan atau saran yang bijaksana atas sebuah permasalahan bersama di masa depan. Indikator keenam imajiku tentang murid di masa depan adalah memiliki kreativitas dalam berinovasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tak terelakkan menjadi komponen penting tumbuhnya sisi kreatif setiap orang. Saat ini setiap orang mempunyai kreativitas dan originalitas memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Tentunya kreativitas dalam berinovasi ini memiliki poin plus yang menjadi bekal penting murid di masa depan. Mengutip ucapan mantan Presiden RI, Profesor Dr. Engineer B.J. Habibie, bahwasanya teknologi memegang peranan penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Melalui kreativitas dan inovasi yang selaras perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, diharapkan murid di masa depan mampu ikut andil dalam kiprah kebangsaannya menjadi kader terbaik bangsa yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Indikator ketujuh yang menjadi indikator terakhir imajiku tentang murid di masa depan, yaitu mereka memiliki semangat memperjuangkan visi hidupnya dan menjadi pionir perubahan. Setelah memiliki semua bekal sebelumnya, murid di masa depan tidak hanya maju untuk dirinya dalam mewujudkan visi hidupnya, tetapi bagaimana menjadikan visi hidupnya menjadi visi bersama yang menggerakkan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya untuk menjadi bagian penting dalam visi hidupnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Saya meyakini bahwasanya muridku di masa depan dapat menunjukkan 7 indikator tersebut. Dalam upaya mencapai imajiku tentang murid di masa depan, berikut ini lingkungan pembelajaran yang saya impikan. Yang pertama, nyaman dan representatif. Sekolah dapat menjadi rumah kedua bagi mereka. Bapak Ibu guru di sekolah pun demikian, bisa menjadi orang kedua selama mereka di sekolah. Sekolah yang didukung sarana dan prasarana pokok seperti kelas, laboratorium, masjid, perpustakaan, lapangan, kantin, aula, internet, perangkat IT, dan lainnya, ini akan meningkatkan kenyamanan siswa belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang seimbangkan memiliki iklim kompetitif dan dinamis, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti kompetisi yang ada. Semua bisa mengajukan diri sesuai dengan bidang yang menjadi keunggulan, minat, dan bakatnya. Lingkungan yang mengakomodir bakat minat siswa dapat direalisasikan melalui kegiatan ekskul, intrakurikuler, kokurikuler, pekan kreativitas antar kelas, dan event-event lainnya. Lingkungan yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Tentunya penyampaian ekspresi dan pendapat ini harus dilakukan dengan kepatutan, adab, dan norma yang berlaku. Selama tujuannya baik, pasti akan memberikan dampak positif bagi lingkungan belajar siswa. Kemampuan kolaborasi dalam penguasaan IT masa kini menjadi hal vital yang harus dimiliki setiap siswa. Hal ini menjadi kodrat zaman mereka saat ini, yang mana setiap siswa mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan mengintegrasikan dirinya melalui IT, maka mereka berpeluang berhasil di masa depan. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki keyakinan beragama yang mantap dengan diikuti kepribadian yang kuat sehingga mampu menjadi pionir perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Saya bahwa murid adalah cerminan diri kita dengan peluang menjadi lebih baik dari capaian yang sudah kita capai saat ini. Mereka memiliki peluang dan kesempatan lebih luas berhasil di masa depan. Merekalah pionir perubahan di masa depan. Di sekolah, saya mengutamakan pengalaman dan aktivitas belajar aktif yang berpusat pada siswa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa setiap dari mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang menjadi pembeda satu sama lain. Mereka menyadari bahwa jika ingin berubah,
Semua tergantung pada seberapa kuat etikat ingin berubah menjadi lebih baik. Mereka semua berkesempatan. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap siswa lahir dengan potensi yang berbeda satu sama lain. Satu metode mengajar belum tentu cukup untuk bisa diterima oleh seluruh siswa. Setiap siswa punya karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Saya dan guru lain paham bahwa visi saya sebagai guru penggerak terwujudnya generasi unggul yang religius, berakhlak, berjiwa pembelajar, mandiri, bijaksana, kreatif, inovatif, serta memiliki semangat juang menjadi pionir perubahan. Sehingga profil pelajar Pancasila secara tidak langsung akan terwujud. Demikianlah yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.